Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Aditama, kita akan belajar matematika khususnya di kelas 9 pada bab terkait bentuk bilangan berpangkat dan juga akar. Sebelumnya, marilah kita awali dulu kegiatan belajar hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas setiap ilmu yang telah Bapak Ibu berikan dengan yang lebih baik. Amin. Baiklah, langsung saja. Apa manfaat belajar bilangan berpangkat? Salah satu manfaat dari belajar bilangan berpangkat adalah kita bisa menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil. Contohnya, berapakah keliling bumi? Berapakah jarak antara matahari dan bumi? Berapakah jarak antar galaksi? Itu misalnya kalau kita tuliskan dalam suatu bilangan, kita akan kesulitan dan tentunya kerepotan. Tidak hanya yang bilangan-bilangan besar saja, ada juga yang bilangan-bilangan yang terlalu kecil. Yang misalnya dituliskan dalam suatu bilangan, kita akan kerepotan. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami konsep bilangan berpangkat. Nah, setelah kegiatan belajar ini diharapkan siswa memahami apa itu bilangan berpangkat, termasuk konsep dari bilangan berpangkat itu bagaimana, dengan cara menemukan sendiri apa itu konsep dari bilangan berpangkat. Kegiatan pembelajarannya, kalian sudah membentuk anggota kelompok gitu, 2 orang. Kalian berdiskusi melalui grup WA seperti yang sudah kita bahas di WA grup. Terus kegiatannya tentunya sudah kalian lakukan dengan alat dan bahan gunting dan juga kertas warna ya. Lembar kerjanya sudah kalian isi kan? Sudah, baik. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang lembar kerja kelompoknya. Yang pertama terkait perumusan masalah. Coba disimak baik-baik. Maman melakukan percobaan dengan menggunakan selembar kertas berwarna. Kertas tersebut dilipat menjadi 2 bagian sama besar, lalu digunting sesuai dengan sumbu simetri lainnya. Potongan tersebut ditumpuk, lalu dilipat dan dipotong lagi seperti langkah sebelumnya. Praktikanlah kegiatan Maman tersebut bersama rekan satu kelompokmu. Berikanlah kertas hasil guntingan kepada temanmu secara bergiliran. Jadi maksudnya memberikan kertas hasil guntingan kepada teman itu adalah kalian nanti mengguntingnya itu secara bergantian begitu ya. Apa yang dimaksud dengan perpangkatan dan bagaimana bentuk umum dari perpangkatan. Nah, ini untuk masalahnya ada 2, yaitu apa? Yang pertama, apa yang dimaksud perpangkatan? Yang kedua, bagaimana bentuk umum dari perpangkatan? Begitu ya. Yang selanjutnya, menganalisis masalah. Kalian temukan pada lembar kerja kelompoknya, yaitu tabel berikut ini. Dari kegiatan sebelumnya, berapa banyak kertas yang diperoleh dari setiap pengguntingan kertas? Tuliskan banyak kertas pada tabel berikut ini. Nah, ini kan ada guntingan yang pertama, banyak kertas yang diperoleh ada 2. Kalau guntingan yang kedua ada 4. Guntingan yang ketiga ada 8. Guntingan yang keempat ada 16. Dan seterusnya. Berarti untuk penjabarannya bisa kita lihat 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Banyak kertas yang guntingan yang ketiga itu kan 8. Gitu ya. Berarti untuk yang guntingan yang pertama hanya ada 2. Guntingan yang kedua itu 4 hasilnya, 4 lembar. Itu sama dengan 2 kali 2 dan 16. Perkalian 2-nya sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 4 kali ya. Nah, setelah itu dapat ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu ditulis 2 pangkat 4 karena perkalian 4-nya ada perkalian 2-nya ada 4 kali. Jadi ditulis 2 pangkat 4. Kalau yang 2 saja berarti kan perkalian 2-nya hanya ada 1 kali, berarti 2 pangkat 1. Kalau 2 kali 2, 2 pangkat 2. Dan seterusnya 2 pangkat 3. Itu ya.
Baik, udah sama kan ya ini? Kalau misalnya berbeda, silakan kalian koreksi dan dibetulkan. Dari kegiatan di atas, diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat banyak kertas pengguntingan yang ke-1. Banyak kertas hasil pengguntingan yang ketiga adalah 2 kali lipatnya dari banyak kertas hasil pengguntingan yang kedua, dan seterusnya. Jika siswa melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak kertas hasil pengguntingan adalah apa? N pangkat 2 atau 2 pangkat N. Nah, setelah kita telusuri dari tabel ini, untuk guntingan yang pertama didapat 2 pangkat 1. Guntingan yang kedua 2 pangkat 2. Guntingan yang ketiga 2 pangkat 3. Kalau misalnya guntingannya sampai N kali, berarti 2 pangkat N. Yang benar adalah 2 pangkat N. Begitu ya. Silahkan dibetulkan jika salah. Selanjutnya, kita bisa tuliskan 2 pangkat N, itu artinya adalah perpangkatan dari 2. Dengan 2 itu basis atau bilangan pokok, dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Menyusun konjektur. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perpangkatan? Sudah kalian jawab pada lembar kerja? Jawabannya adalah perpangkatan adalah perkalian berulang. Kalau misalnya 2 kali 2 kali 2 kali 2, itu kan bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3. Kan perkalian berulangnya ada 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 5, karena perkalian 3-nya sebanyak 5 kali, dan seterusnya, gitu ya. Jadi, perpangkatan adalah perkalian berulang. Itu singkatnya. Yang kedua, bentuk umum rumus di atas merupakan perkalian berulang 2 yang disebut dengan perpangkatan 2. Disebut apakah perkalian berulang bilangan A? Berarti jawabannya adalah perkalian berulang A disebut perpangkatan A. Tergantung apa bilangan pokoknya ya. Kalau misalnya bilangan pokoknya itu 5, berarti perpangkatan 5. Kalau bilangan pokoknya 10, berarti perpangkatan 10, dan seterusnya. Kalau bilangan perkalian berulang bilangan M, berarti disebut perpangkatan M, dan seterusnya, gitu ya. Seperti apa bentuk umum dari perpangkatan berulang A? Bentuk umumnya sebagai berikut ini. A pangkat N dengan perkalian A itu sampai dengan sebanyak N. Kita tidak tahu, nanti tinggal kita ganti saja dengan suatu bilangan A dan N itu. Bisa bilangan bulat, gitu ya, positif, negatif, dan seterusnya. Apa yang kamu simpulkan berkaitan dengan perpangkatan? Sudah kalian simpulkan? Nah, perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bentuk umumnya adalah sebagai berikut. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai dengan dikali A sebanyak N. Nah, maksud dari titik-titik ini adalah dan seterusnya ya. Kita tidak tahu ada berapa perkalian N-nya. Jadi kita tuliskan N simbol gitu ya. Dengan A pangkat N adalah perpangkatan dari A sebagai basis atau bilangan pokok, dan N adalah pangkat eksponennya. Gitu ya. Nah, jika memang ada yang keliru, bisa kalian betulkan. Dan catatlah menurut yang kalian perlukan, begitu. Untuk selanjutnya, bisa kalian latihan. Sudah saya taruh linknya pada deskripsi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar terkait perpangkatan bilangan 0 dan juga bilangan negatif. Mungkin cukup sekian materinya. Kita akhiri dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.